Dia bilang dia melarat, dia bilang gajinya cuma 100.000, sedangkan dia menghidupi 2 wanita. Menghidupi 1 janda PSK yang mempunyai anak. Dia ngasih uang sama janda itu, tapi dia gak ngasih uang ke anak-anaknya. Menurut kamu, apa kesalahan kamu? Ada 2 loh, ada 2 pasal. Kenapa pasal yang lebih sedikit? Bahkan 5 tahun pun itu masih sebentar, Dok. Ini yang 3 tahun pun tidak maksimal dituntutnya. Aku harus berteriak gimana lagi gitu. Sekali lagi aku bilang, Dok, yang boleh menuntut keadilan ini bukan cuma orang terkenal, Dok. Aku berhak gitu. Aku ibu, aku istri. Cepat atau lambat anak-anak pasti akan tahu sih tentang hal ini. Kamu memenjarakan atau memberikan hukuman kepada ayah mereka. Menurut kamu, pandangan anak-anak bagaimana? Aprila Majid lagi. Terakhir kita ketemu berapa lama yang lalu ya? Agustus ya, tahun lalu. Agustus tahun lalu ya. Agustus tahun lalu ya. Ini adalah season keduanya ya. Aku ingetin dulu untuk teman-teman yang lupa. Jadi mungkin ada linknya. Jadi season pertama kita bahas menikah baik-baik saja. Sayang banget dengan suami. Tiba-tiba suami menghilang. Izinnya ke warung, hilang. Kelurahan ya, hilang. Gak balik lagi. Tiba-tiba ada dilacak, ada di Bali. Terus tiba-tiba ada di Palembang. Terus kamu samperin, kamu cari kemana-mana suami kamu datang ke Palembang. Ketemu pacarnya yang kerja di bioskop ya. Sampai kamu, siram ya pada waktu itu ya? Atau jambak ya, kamu jambak ya. Di jambak pacarnya, ternyata kamu tahu bahwa dia punya pacar lain. Tapi gak ketemu dia pada waktu itu. Enggak. Dan waktu itu kamu bilang kamu sudah bulat keputusannya ingin bercerai. Iya. Season 1 ya. Aku sangka sudah berakhir. Itu belum berakhir. Kayak gimana cerita season 2 ya? Dari mana ya, Dok, ceritanya? Agak panjang. Ini tiba-tiba di penjara, tiba-tiba ada video pengadilan dan dinyatakan pidana penjara 1,5 bulan dan denda 5.000. 1 tahun 3 bulan, denda perkara 5.000. Oh, 1 tahun 3 bulan dan denda perkara 3.000. 5.000. Oke. Dan kamu marah-marah karena itu. Kenapa? Merasa tidak dihargai aja sih sebagai perempuan. Aku udah berjuang sejauh ini ya, Dok. Mungkin ada beberapa teman-teman juga yang ngikutin. Akhirnya aku berani melaporkan penelantaran anak dan keluarga. Ekspektasi aku setidaknya dia mendapat ganjaran yang setimpal lah. Meskipun mau gimana pun gak akan bisa ngobatin luka kami gitu, aku dan anak-anak. Oke, kamu ngelaporin dia penelantaran anak dan keluarga. Anak dan keluarga. Itu hukumannya berapa tahun sih? Jadi di Indonesia ini ada 2 pasal yang bisa masuk. Yang aku lupa bunyi pasalnya, cuman yang pertama itu 5 tahun denda 100 juta atau penjara 3 tahun denda 15 juta. Oke. Nah, jaksa menuntut yang pasal kedua yang 3 tahun. Itu aja aku udah kecewa ya, Dok. Maksudnya dari perjalanan panjang ini, kenapa tuntutannya dapatnya yang kedua itu, dan bahkan tidak maksimal gitu. Tidak maksimal di 3 tahun. Dan tidak ada denda. Dan putusannya? Putusannya nanti tanggal 25 Juni, makanya aku buat petisi untuk mungkin akan menjadi bahan pertimbangan hakim nanti. Oh, putusannya nanti 25 Juni. Tapi ini kenapa ada bilang 1 tahun 3 bulan tadi? Itu tuntutan dari jaksa. Oh, tuntutannya 1 tahun 3 bulan. Oh, dari 3 tahun tadi dituntutnya 1 tahun 3 bulan. Dan uang denda 5.000. Itu denda 5.000 ini ya denda perkara. Jadi yang dibayarkan terdakwa ke negara gitu. Jadi justru nggak ada sama sekali ke aku. Santunan untuk keluarga nggak ada juga? Enggak. Sedangkan aku menuntut cerai goib.
aku tidak menuntut nafkah sedikit pun. Jadi kemarin ada pro kontra juga sih, aku sempat beberapa baca komen dan DM kayak jangan ngemis dong, usaha dong, jangan jadi perempuan jangan menye-menye. Sedangkan aku nggak ngemis sama sekali, aku mempertahankan harga diri aku dan anak-anak aku. Oke. Mari kita cerita dari awal season 2-nya. Jadi ini pada waktu itu kan kamu sudah putuskan mau bercerai. Kamu sudah bulat bilang di podcastku pada waktu itu, kamu mau bercerai. Yeah. Selalu apa yang kamu lakukan pada waktu itu? Sehari setelah Palembang, aku ke pengadilan agama untuk menuntut cerai, tapi nggak bisa karena nggak tahu di mana lokasinya. Akhirnya aku menuntut cerai goib. Cerai goib? Iya, cerai goib. Apa itu cerai goib? Cerai goib itu cerai yang kalau pasangan kita tuh nggak ada atau hilang gitu, tidak tahu keberadaannya di mana. Oke. Itu prosesnya memakan waktu juga. Aku harus nunggu 3 bulan baru sidang pertama. Jadi dia mempersulit perceraian kami. Karena aku nggak mau bertele-tele, sebenarnya cerai goib itu aku tetap bisa menuntut nafkah kami, aku dan anak-anak, tapi aku ikhlas, aku nggak menuntut nafkah meskipun ya dalam catatan walaupun aku tidak menuntut nafkah dalam tulisan, tapi itu tetap loh ditagih di akhirat gitu. Tapi ya udah aku ikhlas, yang penting status aku clear, selesai. Akhirnya Februari sidang pertama, nggak lama putusan berbarengan dengan penjemputan paksa dia di Bali. Oh, kenapa? Kamu berbarengan dengan ngelaporin? Iya, jadi abis dari pengadilan agama, setelahnya aku ke Polres Metro Bekasi. Oke, kamu melaporin penelantaran tadi. Panggilan pertama? Nggak ada. Nggak ada. Tapi dikirimnya kemana nih? Emang kan dia nggak diketahui tempatnya. Dikirimnya ke rumah aku. Dikirimnya ke rumah kamu, oke. Dan keluarganya katanya. Panggilan kedua dikirim juga, nggak ketemu juga. Ya, tapi di panggilan kedua itu alhamdulillahnya ya, the power of netizen Indonesia, aku dapat info kalau dia ternyata ada di Bali. Oke. Ya. Ada di Bali lagi, balik dari Palembang ke Bali lagi. Iya, dan dia bikin kafe di sana. Oke. Jadi owner kafe, aku tahu lokasinya, kita menyelidiki dalam diam, aku nggak bilang kalau aku tahu. Aku bilang ke penyidik, aku dan tim pengacara koordinasi sama tim penyidik, nih ada di sini, oke, kita tunggu panggilan ketiga, kalau memang panggilan ketiga tetap dihiraukan, kita akan ada penjemputan paksa. Oke, terus akhirnya dijemput? Iya, Februari awal. Di Bali? Kamu ikut jemput atau enggak? Itu aku tiba-tiba dikabarin udah di Bekasi. Oh, mantan suami kamu sudah ada di Bekasi, ditangkap? Iya, katanya udah dijemput dari penyidik Bekasi, dari Bali ke Bekasi. Oke. Ketemu? Saya ketemu. Ketemu. Kayak gimana? Momen setelah berapa lama itu ya? Berarti nggak ketemu? Hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. Pas ketemu kayak gimana? Ketemunya di mana? Di kantor polisi? Iya, di penjara ya. Oke. Bagaimana momennya pada waktu kamu ketemu? Nggak ada terlihat rasa bersalah sama sekali. Tidak minta maaf, tidak menanyakan anaknya. Terus apa yang dia sampaikan ke kamu dan apa yang kamu sampaikan ke dia pada waktu itu? Sebenarnya saya nggak harus ketemu di sana, cuman ada berkas yang harus dia tandatanganin, hak kuasa masalah mobil yang dia rubah namanya. Mobil aku yang dia rubah namanya. Aku minta itu ditandatangan, setelah itu selesai, pengacara aku berusaha nengahin apa ada yang mau disampaikan antara aku dan dia. Aku coba dengerin dia dulu, saat ngobrol sama pengacara aku, dia masih aja berbohong. Dia bilang di sana dia sangat susah, dia melarat, dia kerjanya serabutan, tukang parkir segala macam. Padahal aku udah tahu kalau dia owner cafe, dia punya uang sekian banyak. Aku cuma dengerin kebohongan dia, dengerin. Akhirnya dia ngasih aku pertanyaan. Pertanyaannya, untuk apa kamu ngelakuin ini? Tujuan kamu apa ngelakuin ini? Terus, ya aku marah lah. Maksudnya tujuan aku ngelakuin ini, ya karena kayak gini gitu. Aku sampai gak bisa marah. Aku gak bisa marah. Aku cuman diem aja, nangis. Sampai akhirnya aku nanya, salah aku apa? Salah anak-anak aku apa? Kenapa kamu sampai ngelakuin ini? Dia cuma bilang,
Zidan dan Alana gak salah apa-apa. Tapi aku capek sama sifat kamu yang manja. Terus akhirnya aku langsung walk out aja, keluar dari situ, dari penjara. Terus aku bilang, aku gak akan cuma tagih ini di dunia, tapi aku juga akan tagih di akhirat. Terus ya udah aku pergi. Dan akhirnya kita ketemu lagi di kejaksaan untuk RJ. Dia masih ditahan, masih ditangkap. Saat itu dia sempat bisa keluar, 2 bulan dia di dalam. Jadi ada pemindahan kan dari penjara di Polres Metro Bekasi itu ada waktunya. Terus mau dipindahin ke penjara kejaksaan. Dia sempat keluar 1 minggu. Dia sempat berusaha akhirnya datang ke rumahku. Rumah kantor aku kan bareng ya. Kebetulan waktu itu tuh berdekatan sama ulang tahun aku lagi ngajak anak-anak aku staycation. Jadi kita gak ada di rumah, tapi dia di rumah minta maaf, nangis-nangis sama pembantu di rumah, sama ada salah satu keluarga aku. Dia bilang berikan kesempatan untuk ketemu sama anak-anak, ketemu sama aku. Dia bilang mau minta maaf segala macam. Ya aku lagi gak ada di rumah gitu. Kita lagi nginep gak jauh dari rumah, akhirnya gak ketemu. Aku bilang kalau mau ada yang disampaikan, kita ketemu aja nanti di persidangan, aku bilang. Cuman ternyata aku dipanggil untuk RJ di kejaksaan. Ya udah, dia minta maaf, dia bilang menyesal, tapi dia tidak mengakui kesalahannya. Masih tidak mengakui kesalahannya. Oke. Jadi saya tetap melanjutkan dan menolak RJ itu. Ketemu, akhirnya persidangan berlanjut. Saat persidangan dia ditahan? Iya, ditahan lagi. Ditahan lagi? Okay. Ditahan lagi, ketemu persidangan itu, aku bawa 2 saksi, Mbak di rumah dan teman kecil aku, Vita. Kita menjelaskan kesaksian kita, gimana aku ditinggalkan, kerugian apa yang sudah kami alami, kesedihan apa yang sudah aku lewati dan anak-anak. Dan fakta-fakta yang ada gitu, dia berselingkuh, dia ternyata punya hutang banyak, aku yang ditagih di rumah, dan lain banyak hal lah. Dan saat itu dia tidak menyanggah sama sekali kesaksian kami bertiga. Selanjutnya, kesaksian dari saksinya dia, salah satu keluarganya, aku gak datang. Kebetulan aku gak ada di Indonesia saat itu. Aku cuma dapat info ada beberapa kesaksian yang disebutkan dan itu salah. Jelas aku marah, aku marah pertama kali di sosial media. Aku marah, aku ngerasa capek aja gitu. Kenapa ya? Udah kayak gini loh, ini udah sampai persidangan, kenapa masih berbohong, kenapa masih memfitnah. Udah, akhirnya ke sidang ketiga, itu kesaksian dia, aku datang lagi. Dia tidak mengakui kesalahannya, dia tidak mengakui dia berselingkuh, dia tidak mengakui pekerjaan yang sebenarnya, dia bilang dia melarat, dia bilang gajinya cuma 100.000, sedangkan dia menghidupi 2 wanita, 1 di Bali, 1 di Palembang, menghidupi 1 janda PSK yang mempunyai anak. Dia ngasih uang sama janda itu, tapi dia gak ngasih uang ke anak-anaknya. Dia menghidupi pegawai bioskop itu, dia hura-hura dugem yang mungkin teman-teman udah lihat ya di sosial media aku. Ya kecewa sih aku. Tahu dari mana kamu? Dia membiayai janda dan juga pacarnya yang di Palembang. Berbarengan ini? Aku baru tahu dia ternyata gak cuman yang di Palembang, di Bali itu justru selama persidangan ini. Karena aku selalu update kan di sosial media. Dan alhamdulillah teman-teman online baik banget sama aku. Teman-temannya dia yang ngasih tahu aku. Teman-teman dia di Palembang dan di Bali. Ngasih bukti, foto, chat, voice note. Aku punya buktinya semua. Ya, jadi yang aku share di sosial media itu hanya sebagian dari sebegitu banyaknya. Siapa yang kirim ke kamu? Temennya. Fix dan valid ya? Aku ada foto, video, bukti chat dia. Di hotel. Dia curhat sama temennya, uangnya segini. Dihabiskan untuk wanita lain? Wanita lain, dugem, dan investasi. Dia ada investasi juga katanya. Oke. Berarti total bohong ya? Bohong. Ya itu yang bikin aku kecewa. Maksudnya orang salah mengakui kesalahan,
minta maaf, sesimpel itu kan ya dok. Tapi tidak dia lakukan sama sekali. Kenapa nggak menceraikan? Kamu ada tanya nggak? Kenapa kalau misalnya dia nggak usah pergi, kenapa nggak ceraikan kamu baik-baik atau ngajak pisah baik-baik? Kenapa harus menghilang gitu? Aku udah nggak mau bertanya banyak hal. Cuman saat itu hakim sangat kooperatif ya, menanyakan beberapa hal yang ada di kepala aku gitu. Salah satunya, kenapa kamu bilang kan gaji kamu cuma 100.000, kenapa kamu nggak kasih nafkah buat anak kamu 50.000-nya gitu? Dia bilang belum merasa mampu dan cukup. Kenapa kamu nggak ngabarin belum merasa mampu dan cukup? Dia selalu mengulang itu. Dan dia emang di pengadilan itu nggak ngaku ada punya selingkuhan. Dia bilang hanya teman dekat katanya. Oke. Dia bilang akan pulang tapi belum merasa mampu katanya. Oh, dia bilang akan pulang ke rumah tapi dia masih belum merasa mampu. Bagaimana perasaan kamu pas mengikuti persidangan yang dramatik banget tentang suami kamu sendiri yang Mantan suami dok. Mantan suami ya. Sekarang sudah bercerai ya? Alhamdulillah. Sudah ya? Oke. Kan kamu begitu mencintai dia selama 1 tahun ya? Atau 2 tahun kemarin ya? Mencari-cari dia? Hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. Begitu kamu mencintai dia sampai kamu mencari kemana-mana dan akhirnya kamu menemukan fakta bahwa dia bersama orang lain, bersama selingkuhannya. Bagaimana kamu ngelihat perasaan kamu di persidangan tersebut? Akhirnya aku bisa marah. Aku boleh marah kan sekarang ya dok? Boleh. Kamu di podcastku yang terakhir kali juga habis cerita dia. Habis itu aku seneng loh kamu marah loh. Karena itu hak kamu untuk marah. Kamu terlalu positive thinking sih. Ya kayak. Aku gak mau nangis dok sekarang. Ntar dibilang menye-menye lagi. Iya, maksudku tuh di awal-awal tuh kamu positive thinking, kamu kayak mungkin suami aku ada masalah, mungkin suami aku ada ini, kayak kamu nggak bisa menerima dan kamu sampai mencari naik Gojek sampai cari dan sampai akhirnya kamu melihat kenyataan bahwa dia benar dengan wanita lain dan kamu jambak wanita itu. Dan aku diancam loh dok. Pas keluar dari persidangan penjara yang aku ketemu pertama kali, dia bilang sama lawyer aku kalau sebenarnya saat di Palembang itu aku mau dilaporin. Kamu mau dilaporin? Iya, kata dia bilang, tapi dia yang nahan katanya. Ya, aku gak ngerti ya. Aku sih nangkepnya itu pengancaman ya. Atau dia merasa dia ngebelain aku mau jadi hero sih. Aku merasa itu kayak gak etis aja sih itu diomongin gitu. Dibilang sampein sama April sama ibu bapaknya. Sebenarnya April mau dipenjarain waktu itu. Iya. Jadi berarti pulang dari podcastku kamu melapor itu dalam keadaan sudah marah ya dan dengan keputusan yang bulat ya sudah ya akhirnya untuk bercerai. Ya akhirnya aku marah. Aku ngerasa ya aku boleh egois untuk kali ini gitu. Boleh. Sampai sekarang kamu masih marah dan kesal? Aku marah. Aku marah karena aku merasa hak aku belum aku dapetin. Ya Allah dok, maksudnya aku bukan gimana ya, aku bukan iniin uangnya gitu, walaupun itu memang hak aku. Aku juga bukan siapa-siapa gitu, aku bukan orang kaya atau gimana, tapi aku percaya aku punya rezeki sendiri, aku selalu bilang itu. Tapi menurut aku ini hak aku menuntut keadilan. Aku berhak mendapat keadilan yang seadil-adilnya. Sakit dok, ada kok buktinya. Kalau mental dan aku dan anak-anak aku tuh sangat terluka gitu. Emang pantas ya dihukumnya hanya segitu gitu. Dan ini perjalanannya udah cukup panjang gitu. Dan gak semuanya loh berani kayak aku. Terus kalau aku yang segitu viralnya aja, maksudnya teman-teman udah tahu gitu ceritanya hanya mendapatkan hukuman segitu, gimana yang gak bisa speak up dok? Gitu. Makanya aku buat petisi dok. Aku harap petisinya itu harapan aku untuk majelis hakim nanti mempertimbangkan tuntutannya, putusannya, supaya memang diadili seadil-adilnya. Supaya jangan lagi ada perempuan bodoh gitu kayak aku yang diem aja, yang gak mau marah gitu. Kalian boleh kok marah, kalian boleh menuntut hak kalian. Yang boleh menuntut tuh bukan orang terkenal doang dok, bukan penguasa doang. Okay. Aku harus gimana ya gitu. Aku bukan siapa-siapa, followers aku nggak sebanyak teman-teman yang lain, tapi aku juga berhak gitu. Aku berhak suara aku didengar. Aku berhak. Aku perempuan
yang dilindungi secara agama dan negara. Aku menikah secara sah agama dan negara, dan tentunya anak-anak aku pun seharusnya dilindungi agama dan negara. Dan bukan cuma aku, 1000 atau jutaan perempuan lainnya juga berhak mendapat keadilan itu. Oke. Saya memahami kesakitan kamu dan kepedihan kamu. Kemarahan kamu, saya sangat memahami. Apa yang kamu harapkan untuk paling tidak meringankan kemarahan kamu ini? Ya, dia diadili seadil-adilnya gitu. Keadilan seperti apa yang kamu cari dan menurut kamu oke, saya cukup puas. Menurut kamu harusnya dia di penjara berapa lama atau dia harusnya ngapain untuk kamu? Ya, di penjara maksimal, Dok. Ada 2 loh, ada 2 pasal. Kenapa pasal yang lebih sedikit? Bahkan 5 tahun pun itu masih sebentar, Dok. Ini yang 3 tahun pun tidak maksimal dituntutnya. Aku harus berteriak gimana lagi gitu. Minta maaf pun gak aku dapetin, Dok. Aku hanya menuntut keadilan ini. Dan satu lagi ya, sekali lagi aku bilang, Dok, yang boleh menuntut keadilan ini bukan cuma orang terkenal, Dok. Aku berhak gitu. Aku ibu, aku istri. Ya bukan istri sih sekarang. Aku perempuan gitu. Kemarin ada yang bilang sama aku, jangan klarifikasi terus dong. Emang kamu siapa, lo artis? Emang artis doang, Dok? Ya mereka kan gak merasakan apa yang kamu rasakan. Aku bisa paham sih, pasti kamu marah banget dan kesal banget sih. Dan memang harusnya orang tersebut mendapatkan yang setimpal lah apa yang dilakukan. Kamu pengennya di penjara berapa lama? 3, 5? Ya maksimal, semaksimal yang 5. Tapi ya tuntutan jaksa kan sudah 3. Ya sudah saya ikuti ya. Saya mohon ya hakim bisa membuat putusan yang seadil-adilnya gitu. Kebetulan nanti tanggal 25 putusannya. Oke. Boleh gak saya tanya sedikit ya? Anak-anak tahu? Enggak. Anak-anak enggak tahu apa-apa. Enggak tahu apa-apa. Anak-anak tanya kalau papanya kemana sekarang? Sama, kayak yang dokter bilang, pernah nanya kan waktu itu, aku masih jawabnya sama, ayahnya kerja. Ayahnya kerja, tapi sekarang aku bilang, aku udah ketemu ayahnya, ayah sedang mempertanggungjawabkan kesalahannya. Nanti kalau sudah selesai, kalian akan ketemu. Anak-anak aku juga tahu aku lagi menuntut keadilan, tapi dia nggak tahu keadilan dalam bentuk apa ya. Aku bilang, doain bunda ya, bunda lagi menuntut keadilan. Dan dia nggak tahu siapa orang tersebut. Anak aku beberapa kali ngeliat aku nangis, terus yang paling sedihnya dia bilang, sabar ya bun, kan bunda bilang beberapa tahun lagi habis ayah mempertanggungjawabkan kesalahannya, dia akan datang. Nanti bunda nggak sedih lagi, nanti ayah akan melindungi bunda. Mereka nggak tahu. Mereka nggak tahu apa-apa, Dok. Aku salah nggak ya, Dok? April, saya minta maaf ya. Tapi saya harus mempertanyakan ini dengan kamu. Cepat atau lambat, anak-anak pasti akan tahu sih. Tentang hal ini. Tentang kamu memenjarakan atau memberikan hukuman kepada ayah mereka. Menurut kamu, pandangan anak-anak bagaimana? Harapan aku, mereka tahu saat mereka sudah cukup dewasa ya. Tapi kalau saat itu mereka tahu dan kecewa, aku minta maaf. Maafin bunda, tapi aku akan mencoba memberi pengertian dengan bahasa yang sangat baik kalau aku ngelakuin ini untuk kita, untuk kamu. Aku mau ngasih tahu kalau di dunia ini apapun yang kita lakukan itu harus dipertanggungjawabkan, dan anak-anak aku harus mengerti akan hal itu. Ada sebab, ada akibat. Oke. Dan berarti selama 3 tahun ini nggak ada komunikasi ya sama sekali ya anak-anak dengan papanya ya? Nggak ada. Nggak ada. Sebenarnya ayahnya sempat voice note dikirim ke pengacara, suruh sampaikan ke aku dan anak-anak.
Cuman belum aku sampaikan karena setelah aku konsultasi dengan psikolog, justru itu akan membuat rasa sakitnya lebih dalam gitu. Apa isi voice note tersebut? Ya, halo Zidan, ini ayah gitu, ayah lagi kerja, tunggu ayah ya, Zidan udah sekolah ya sekarang gitu. Tapi yang paling sedih, dia lupa dok. Dia lupa anaknya 2. Yang disebutin Zidannya doang. Jadi pas aku denger kayak, kalau aku sampein pun kayak, alananya aja gak disebut gitu. Jadi kata psikolog pun, nanti kalau dia denger, dia pasti akan minta lagi. Sedangkan posisi ayahnya kan udah di penjara dan gak semudah itu ya untuk komunikasi. Jadi perlu digarisbawahi, aku tidak melarang dia bertemu dan komunikasi, tapi selesaikan dulu tanggung jawabnya. Support keluarga dari mantan suami ke kamu bagaimana? Kalau nggak salah ada kakak ipar, mantan suami kamu pernah minta maaf, dan dia bantuin juga menjarain mantan suami kamu. Gimana ya ngomong? Ya dia mendukung untuk aku ngelapor ini. Artinya beberapa dari pihak keluarga mantan suami juga mendukung dengan kamu melapor ini juga. Gak ada komunikasi sih dok. Gak ada komunikasi. Tapi memang sempat ada komunikasi di sebuah kajian, dia minta maaf sama aku. Dia sujud-sujud di kaki aku di depan banyak orang. Dia minta aku maafin adiknya. Aku bilang aku maafin dia, tapi aku tetap mau melanjutkan perkara ini di pidana. Saat itu gak lama setelah dari Palembang itu kan kita sempat gak ada komunikasi ya. Dia sempat ngediemin aku. Aku gak tahu kenapa, tapi ya di kajian itu dia minta maaf, kita saling memaafkan, disaksikan banyak orang. Tapi setelah itu gak ada komunikasi lagi, jadi kalau ditanya disupport apa enggak. Tidak disupport, oke. Waduh, aku baca petunjuknya. Gak usah sebut nama lah ya. Oh, artis kakak iparnya? Iya. Oh, oke. Dia sujud-sujud dengan kamu? Iya. April, kamu sempat kepikir nggak? Dan kamu sempat pernah bertanya dengan diri kamu sendiri nggak? Apakah dengan memenjarakan dia membuat diri kamu lebih bahagia? Enggak. Mungkin enggak. Mungkin iya. Nggak tahu. Aku hanya berusaha mendapatkan hak aku. Ya mungkin ini salah satunya. Oke. Dalam Islam kan kita memang kalau mau sesuatu berdoa ya pada Allah. Tapi juga dianjurkan untuk berikhtiar. Dan ini salah satu ikhtiar aku. Aku setuju sih. Di satu sisi, aku juga setuju bahwa perbuatan yang salah adalah harus mendapatkan ganjaran sih. Tapi di sisi lain, beliau juga adalah ayah dari anak-anak kamu juga sih. Takut nggak kamu, anak-anak kamu mendapatkan pandangan negatif, ataupun anak-anak kamu ngerasa kayak kedua orang tuanya nggak memberikan contoh yang baik? Ya dia melihat orang tuanya, kalau sekarang, dia kemarin, dia melihat ayahnya tidak memberikan contoh yang baik ya. Kalau mungkin suatu hari sudah dewasa nanti, saya minta maaf ya tanya ini ke kamu ya, sebagai refleksi diri kita bersama ya, bukan hanya untuk kamu, tapi untuk saya juga, dan mungkin untuk penonton di rumah juga ya. Pada waktu sebelum kamu memberikan tuntutan, kalau sang anak bisa menganalisa, pastinya mereka akan berpikir bahwa ayah mereka tidak mampu memberikan contoh yang baik, atau tidak menjadi ayah yang baik bagi anak-anaknya. Tapi dengan ibu yang memenjarakan bapaknya juga, ini kan juga sama, tidak memberikan contoh yang baik juga untuk ke anak-anak. Pernah gak kamu terlintas pikiran kamu seperti itu? Nah dari itu saat aku mutusin ini cukup panjang aku berpikir, tapi lagi-lagi
itu cuman gaslighting aja sih menurut aku. Kayak anak-anak gak bakal kenapa-napa. Anak-anak akan ngerti kok. Dan aku ngelakuin ini bukan untuk kepuasan aku, tapi justru menuntut hak kami gitu sebagai perempuan dan anak-anak. Jadi kalau ada orang salah dibiarin cuman karena malu, omongan nanti masa ayahnya di penjara gitu, itu justru aku salah. Tapi kalau aku tetap menuntut ini, menuntut hak aku, menurut aku itu sebagai contoh ya bagi anak-anak aku kalau ya itu, kalau manusia apapun harus dipertanggungjawabkan, mau di dunia atau di akhirat. Oke. Kalau misalnya hakim memutuskan hukumannya jauh lebih ringan atau menerima tuntutan dari jaksa, apa tanggapan kamu? Harus gimana lagi perempuan berteriak, Dok? Harus gimana lagi perempuan-perempuan kayak aku ini dilindungi gitu di negara ini? Ya aku gak bisa apa-apa, aku bukan siapa-siapa, Dok. Aku cuman bisa berusaha menuntut keadilan itu, tapi kalau keadilan itu gak berpihak sama kami, aku akan tetap tagih ini di akhirat. Tapi ini menguras pikiran kamu gak sih? Of course. Kata teman-teman aku, gak gila aja udah keren banget, bro. Gitu. Iya sih. Ini obrolan mungkin lebih sudah cukup ya ceritanya ya. Ada lagi cerita yang harus digali lagi kah? Oke, kita ngobrol sebagai teman ya. Kita ngobrol sebagai teman ya. Kalau aku jadi kamu aku kayak orang gila kali ya. Mungkin wanita-wanita di sana kalau misalnya ada di posisi seperti kamu kayak ngerasa kayak bisa jadi gila ya. Tapi ada dua opsi sekarang kan. Opsi memulai hidup yang baru. Dimana itu yang kamu inginkan. Kamu kan cuma ingin berpisah dan oke, kamu pengen status yang baru. Cuma sekarang tiba-tiba kamu ada opsi bisa membalas. Yang sebenarnya andaikan kamu membalas ini pun kamu gak diuntungkan apa-apa. Kamu gak dapat uang. Kamu gak dapat rumah. Hak asuh ada di tangan kamu. Anak-anak ada di tangan kamu. Cuma ada satu yang kamu dapat kalau misalnya terkabul. Hakim ketok palu, 5 tahun penjara. Hakim ketok palu, 8 tahun penjara. Atau hakim ketok palu, 5 juta rupiah. Cuma ada satu yang kamu dapatkan. Kepuasan. Dan harga diri, Dok. Yes. Tapi sepanjang kamu menjalani hal ini berbulan-bulan, pedihnya semua keulang, kehidupan kamu cukup menguras energi, menguras waktu. Energi sih paling banyak sih. Capeknya itu benar-benar kesel ya. Capeknya itu kan karena kesel kan. Marah. Dan belum tentu hasil ini juga yang diharapkan oleh anak-anak kamu. Pernah gak kamu berpikir ini cuma karena kemarahan kamu saja? Enggak, Dok. Perempuan itu harus berani. Harkat dan martabat itu harus dijunjung tinggi. Gak apa-apa kok aku gak dikasih nafkah. Allah Maha melihat. Malaikat mencatat. Tapi dia juga harus mempertanggungjawabkan ini di dunia. Bukan karena kemarahan aku. Tapi itu hak aku, Dok. Itu hak kami. Perempuan itu berhak loh menuntut keadilan. Semua perempuan. Dan kamu gak ada masalah dengan terkurasnya energi kamu selama kamu bisa mau memperjuangkan haknya kamu. Aku sedang berjuang, Dok. Fisabilillah. Berjuang di jalan Allah. Gak apa-apa. Aku nangis-nangis capek sekarang, tapi aku nunjukin sama anak-anak aku, ibunya pernah berjuang untuk mendapat hak-hak mereka. Hak-hak kami. Dan kalau misalnya ketika ini semua sudah selesai, beliau keluar dari penjara,
Kamu menganggap dia sebagai apa dan bagaimana hubungan dia dengan anak-anak? Menurut kamu bagaimana? Ya dia tetap ayahnya. Aku melaporkan penelantaran keluarga ini karena dia dan keluarganya tidak ada etikat baik sama sekali dengan saya dan keluarga saya. Tidak ada yang menghampiri saya ke rumah, tidak ada yang meminta maaf pada anak saya dan kedua orang tua saya. Jadi saya melaporkan. Kenapa saya dilaporkan? Supaya dia diketemukan. Kenapa diketemukan? Karena anak saya mencari, Dok. Bertanya setiap hari, Dok. Anak saya nangis terus, Dok. Saya janji sama anak saya akan menemukan ayahnya. Saya diajarin sama orang tua saya kalau sudah berjanji harus ditepati. Dan saya menepati itu. Tapi sudah selesai gitu. Saya udah menemukan ayahnya. Ayahnya datang ke rumah. Kenapa nggak saya temukan? Maksudnya tidak saya izinkan kemarin. Sebenarnya bukan tidak diizinkan sih. Memang waktunya aja yang tidak cocok. Menurut saya belum waktunya. Saya maunya dia mempertanggungjawabkan dulu. Nanti kalau sudah selesai silahkan bertemu anak-anak. Ini saya berjuang, saya melaporkan supaya Anda ditemukan gitu, tidak hilang. Status anak saya tuh jelas punya ayah hidup, bukan hilang. Anak saya ada yang perempuan, Dok, dia suatu saat akan menikah dan butuh ayahnya. Jadi kalau ditanya gimana statusnya, dia tetap ayahnya. Pernikahan bisa berhenti, tapi anak dan ayah itu enggak. Tapi dalam catatan ya, dengan term and condition yang berlaku gitu. Dia kalau mau ketemu anaknya ya harus dengan seizin saya. Dia harus menunaikan kewajibannya dengan anak-anak. Anak saya kan, saya dan anak-anak saya ini bukan sampah, Dok. Ada aturan, Dok, di dunia ini. Nggak semena-mena. Saya nggak peduli, Dok, dia punya perempuan lain gitu. Ada yang bilang move on dong gitu. Masih aja dibahas. Ini bukan masalah move on, bukan masalah cinta lagi. Ini masalah harga diri, Dok. Masalah hak anak saya gitu. Harga diri tentang saya ya. Tapi hak anak-anak itu tentang anak-anak saya gitu. Dan itu berhak. Jawab ya. Iya, harus bertanggung jawab. Ya. Perceraian udah biasa, Dok, sekarang. Tapi kan anak-anak, Dok. Gimana sih, Dok? Ayahnya kemana hilang gitu. Dan gak cuman anak saya loh yang kayak gitu. Banyak di luar sana yang ninggalin anaknya gitu aja gitu. Terus tanpa rasa bersalah. Dan ini jadi pelajaran untuk mereka juga. That's why aku buat petisi ini. Sudah berapa banyak yang tanda tangan? Dalam 3 hari 11.000. Wow. Apa aku boleh minta teman-teman juga ikut berpartisipasi, Dok, di sini? Boleh. Ya, aku harap perjuangan aku juga teman-teman membersamai. Sekali lagi ini bukan hanya tentang aku, bukan hanya tentang anak-anak aku, tapi tentang jutaan dan perempuan dan anak-anak di luar sana gitu. Semoga dengan kasus aku ini dilihat, dipertimbangkan, bisa merubah kebijakan pemerintah dalam membuat undang-undang untuk lebih mensejahterakan perempuan dan anak-anak gitu. Jadi jangan cuman katanya Komnas Perempuan melindungi, KPAI melindungi, jangan katanya, Dok, dibuktikan, Dok. Suami-suami juga jadi takut melantarin istri dengan anak. Ini jadi contoh nih. Satu nih di penjara beneran. Kalau penjaranya ringan kan jadinya kayak main-mainnya, dianggap main-mainnya. Kalau penjaranya mungkin lebih serius dalam hukumannya. Jadi kan karena ini yang ditelantarkan orang loh, bener loh. Yang ditelantarkan itu seorang istri yang ada nyawanya, ada detak jantungnya, dan juga yang ditelantarkan itu 2 anak. Itu kejahatan loh. Itu kejahatan loh. Timothy Ronald aja bilang, kalau kamu miskin dan kamu menikah, itu adalah kejahatan. Apalagi ini, kamu sudah nikahin orangnya, terus kamu tinggalin, ini lebih kejahatan lagi. Ini lebih kejahatan lagi. Satu lagi, Dok. KDRT itu bukan hanya kekerasan fisik. Jadi jangan karena fisik kami tidak terluka, kami dilupakan gitu. KDRT bukan hanya kekerasan fisik. Tapi juga kekerasan psikis ya. Kasian sih, aku ngeliat. Mungkin anak-anak masih belum tahu ya, tapi suatu hari kalau anak-anak tahu, ini kan pasti jadi goncangan psikis yang luar biasa juga bagi anak-anak. April, kalau misalnya, kemarin tadi pas sidang, ada kamu posting ya, kamu ribut dengan mantan. Ributin apa itu?
Jadi abis dia memberi kesaksian, aku sempat marah juga. Mungkin hakim ngeliat ya, karena aku duduknya di sini, dia ngadep sana ke hakim. Hakim mungkin ngeliat aku gitu. Aku nanya setiap dia beri kesaksian, dia ada ngomong kalau dia merasa kehilangnya dia itu dibuat konten sama aku. Ya aku marah, aku terlihat marah. Akhirnya hakim nyuruh terdakwa untuk minta maaf sama aku. Dia tanya udah minta maaf belum? Silakan minta maaf. Kamu nggak tahu gimana rasa sakitnya istri kamu. Kamu perlakukan kayak gini. Dibacakan juga hasil kesehatan mental aku. Akhirnya dia minta maaf. Ya gitu, template aja, minta maaf, rasa bersalah, diizinkan untuk menjadi ayah bagi anak-anak lagi. Oh, dia bilang seperti itu? Ya template aja, dia kan kita 3 kali ketemu, dia ngomongnya gitu-gitu aja gitu. Kayak, dan dengan senyum Dok, senyum-senyum, biasa aja, natap aku tanpa rasa bersalah. Kayak, ya aku marah Dok, kayak, kesalahan lu gak sekecil itu gitu. Bisa-bisanya senyum. Saat itu aku bilang, terus dengan minta maaf, rasa sakit kami bisa terobati, rasa sakit kami hilang gitu. Aku nggak, ya itu sih, bukan berantem Dok, ya aku marah aja gitu. Aku nanya sama dia cuma senyum-senyum aja gitu, kayak gila ya gitu. Nggak habis pikir aja gitu, gimana ya? Ya akhirnya sempat ada ribut-ribut lah, aku teriak. Aku kebetulan bawa wedding agreement aku, di situ tertulis kalau yang dikatakan saksi dari dia itu salah. Masalah uang yang melibatkan keluarga aku lempar kertas itu. Salah satu keluarganya. Kalau suatu hari nanti masalah ini sudah selesai, mantan suami kamu sudah bebas dari penjara, apa sih pengen kamu sampaikan ke dia yang belum kamu sampaikan? Aku cuma mau bilang kalau kami mungkin kehilangan orang yang sangat kami sayangi. Tapi kamu kehilangan 3 orang yang sudah sangat menyayangi dia. Aku nyesel Dok pernah secinta itu. Aku nyesel ngebelain dia. Aku nyesel Dok positive thinking. Aku nyesel senyesel-nyeselnya pernah kenal dia. Dan ya bedanya aku punya anak ya, jadi gak mungkin aku gak ketemu dia lagi. Kalau dia memang masih ada etikat baik untuk bertemu anak-anak gitu. Tapi aku harap aku gak akan ketemu orang sejahat ini lagi. Oke. Ini part yang paling berat sih. Kalau suatu hari nanti anak kamu mungkin tahu yang terjadi dan itu membuat goncangan psikis bagi anak-anak. Dan mungkin anak kamu gak bisa terima apa yang kamu lakukan juga. Apa yang kamu pengen sampaikan dengan anak-anak untuk alasan kamu memenjarakan papanya, menuntut keadilan untuk papanya? Mereka juga terluka, teman-teman mereka mungkin akan ngomongin mereka, pasangan mereka suatu hari nanti juga pasti akan mengungkit. Mungkin suatu hari nanti mereka punya pasangan yang akan ngomong, mamamu aja dulu penjarain papamu, atau mungkin yang lebih pedes, lebih sakit lagi dari itu, sehingga mereka nggak bisa terima. Apa yang pengen kamu sampaikan ke mereka pada saat itu? Maafin Bunda ngelakuin ini. Maafin Bunda kalau ini akan nyakitin kamu suatu hari nanti. Tapi Bunda ngelakuin ini bukan Bunda mau nyakitin kalian, justru karena Bunda saking sayangnya sama kalian, dan Bunda gak mau ada yang nyakitin kalian, termasuk ayah kalian. Gak ada yang boleh nyakitin Zidan dan Alana, gak boleh ada yang nyakitin anak-anak aku dan orang tua aku. Kamu wanita yang luar biasa sih. Di balik cinta kamu yang besar, kamu ternyata wanita yang tangguh ya. Berjuang sampai, aku pikir cuma dilepasin aja, tapi ternyata sampai detik akhir kamu luar biasa sih. Trauma gak dengan cowok jadi? Enggak dong. Enggak, aku nggak percaya cinta habis di orang lama.
Aku percaya nanti suatu saat aku akan bahagia lagi, anak-anak aku akan bahagia lagi. Entah aku akan bersuami lagi atau enggak, tapi aku percaya kebahagiaan itu akan datang. Tapi kalau ditanya trauma apa enggak lah. Kamu nggak nutup diri kamu dari orang lain dan nggak trauma? Enggak. Siap menerima orang yang baru? Iya, enggak dalam waktu dekat ini sih, Dok. Iya, tapi oke ya, bukan jadi trauma dari cowok ya. Enggak. Tapi enggak dalam waktu dekat ini. Tapi ya itu, aku nggak percaya cinta habis di orang lama. Aku percaya aku deserve to be happy gitu. Oke, pertanyaan terakhir dari saya untuk kamu. Menurut kamu, apa kesalahan kamu? Mencintai orang terlalu dalam. Jangan ya, Dek ya. Saya suka jawabannya. Oke, Aprila, udah cukup nangisnya kamu. Saatnya kamu bahagia sih. Apapun itu keputusannya, serahkan kepada Tuhan. Ada hukum lain yang lebih besar daripada hukum dunia. Amin. Yang paling penting kamu ikhlaskan dan kamu harus bahagia dengan anak-anak. Amin, makasih Dok. Terima kasih, Aprila.